Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Novianto Eko Nugroho selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu dengan saya, Silvi Rifdatahira, Teresa Lintang Kurnia Putri, Mita Puspitasari, dan Sherly Launa Salsabila. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus aplikasi tentang seleksi Patagonia dan rekrutmen KPMG, serta kasus lanjutan tentang perusahaan pembersih Carter. Untuk pembahasan yang pertama, dalam setiap perusahaan dipastikan harus memiliki karyawan berkualitas dan berdedikasi tinggi dalam bekerja, serta melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya dapat menunjukkan kinerja yang tinggi dalam setiap usahanya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Hal itu telah diterapkan dalam kasus aplikasi dan kasus lanjutan, yaitu perusahaan Patagonia berusaha memilih karyawan yang memiliki nilai yang selaras dengan filosofi dan nilai-nilai perusahaan. Hal itu dilakukan melalui interview atau wawancara untuk mengungkapkan sebanyak mungkin mengenai minat, hasrat, dan kepribadian calon karyawan. Karena bagi Patagonia, untuk memperkerjakan calon karyawan barunya tidak hanya memiliki minat saja, akan tetapi juga harus memiliki semangat yang tinggi untuk melestarikan lingkungan yang merupakan sebagai misi dari Patagonia. Selanjutnya, pada perusahaan KPMG telah berupaya untuk mentargetkan posisi karyawan yang berkualitas agar dapat berhasil memperkerjakan secara maksimal, dan KPMG telah menunjukkan efektivitas prosedur seleksi yang ketat dengan melibatkan 4 langkah sebagai kriteria utama. Salah satunya dengan mengukur minat, hasrat, dan keinginan berprestasi dari calon karyawan. Selain itu, pada kasus lanjutan, Jennifer Carter dan ayahnya merupakan direktur dari perusahaan pembersih Carter, di mana perusahaan tersebut memiliki masalah dalam merekrut pegawainya. Permasalahan tersebut sering terjadi dikarenakan adanya tingginya pergantian karyawan dan rendahnya kejujuran. Banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, seperti menggunakan fasilitas dan persediaan perusahaan untuk kepentingan pribadi, serta menggunakan mesin kas palsu yang dijadikan untuk pemasukan pribadi. Berikut beberapa pertanyaan dan hasil pembahasan dari diskusi kami mengenai kasus aplikasi dan kasus lanjutan. Untuk yang pertama, jika Anda harus membuat profil pekerjaan tipe manajemen bakat untuk karyawan rata-rata di Patagonia, seperti apa profil itu dalam hal konten spesifiknya? Talent management merupakan suatu sistem atau cara untuk mendapatkan penilaian yang tepat terhadap masing-masing karyawan dalam perusahaan. Jika dilihat dari spesifiknya, talent management dalam diri karyawan melibatkan berbagai elemen, mulai dari kualifikasi pendidikan dan keahlian, pengalaman sebelumnya, pelatihan tambahan yang mereka ambil, dan kualitas serta kepribadian, di mana hasil dari penilaian tersebut nantinya berfungsi untuk melihat dan menilai apakah karyawan tersebut mampu untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan melakukan berbagai proses, yakni meliputi perencanaan, perekrutan, penempatan, orientasi, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi yang tepat terhadap semua karyawan pada perusahaan tersebut. Ciri-ciri apa yang dicari Patagonia dalam diri calon karyawan masa depannya selama proses wawancara? Patagonia berusaha untuk memilih karyawan yang memiliki nilai selaras dengan filosofi dan nilai-nilai perusahaan. Hal tersebut dilakukan melalui interview atau wawancara sebagai upaya untuk mengungkapkan sebanyak mungkin minat, hasrat, dan kepribadian calon karyawan. Namun bagi Patagonia, tidak hanya memiliki minat saja, akan tetapi juga memiliki semangat yang tinggi untuk melestarikan lingkungan yang merupakan misi Patagonia. Yang ketiga, dalam hal apa proses seleksi Patagonia mencerminkan pendekatan manajemen bakat untuk seleksi? Patagonia menerapkan prinsip melibatkan pemasoknya untuk mendukung strateginya. Patagonia selalu terbuka akan setiap pengembangan dan pengelolaan produk yang akan dilakukan, dan juga proses pada pengenalan konsep peduli lingkungan. Yang keempat,
Berapa tingkat turnover karyawan di Patagonia? Apakah ini lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata industri? Apa alasan yang dapat Anda berikan mengapa tingkat turnover Patagonia seperti yang Anda gambarkan? Dalam tingkat pergantian karyawan, hanya 4% perusahaan pakaian Patagonia dikenal dengan loyalitas dan pengabdian yang diilhami karyawan. Di Amerika sendiri, industri dengan tingkat pergantian tertinggi termasuk staf 352% dan hotel hingga 300%. Sebagian besar sebagai hasil dari staf sementara dan pekerjaan kontrak. Dalam sektor teknologi, perangkat lunak memiliki tingkat turnover tertinggi sebesar 22,4%. Sektor di Amerika Serikat dengan tingkat turnover terendah adalah pemerintah, sebesar 1,5%. Ini mungkin tampak seperti hal yang sederhana, tetapi satu alasan mengapa karyawan yang baik berhenti adalah karena mereka merasa tidak dihormati atau dipercaya di tempat kerja. Apakah mereka merasa tidak dihormati oleh atasan atau rekan kerja mereka? Perasaan negatif ini dapat menumpuk yang pada akhirnya menyebabkan mereka memutuskan untuk pergi. Yang kelima, jelaskan proses wawancara yang digunakan oleh Patagonia. Bagaimana proses ini mirip dengan proses lain di industri? Bagaimana proses yang digunakan oleh Patagonia berbeda? Proses wawancara Patagonia serbaguna. Pemohon harus mengalami banyak putaran diskusi untuk mendapatkan tempat di Patagonia. Yang keenam, saat ini formulir aplikasi online adalah metode seleksi awal yang populer. Diskusikan kelebihan dan kekurangan metode ini. Pada penerapannya, metode rekrutmen melalui media formulir online yang digunakan oleh Patagonia. Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan, metode ini diyakini memiliki beberapa keuntungan, yakni dapat menekan tenaga dan waktu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, karena dengan metode ini pelaksanaan rekrutmen dapat memposting di mana saja dan kapan saja. Namun, di sisi lain, proses rekrutmen melalui media online, yakni perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk pengiklanan lowongan pekerjaan. Akan tetapi, juga memiliki jangkauan luas dan dapat diakses oleh banyak orang, sehingga KPMG dapat menargetkan seleksi karyawan berkualitas dengan inovatif, jujur, dan semangat yang tinggi. 7. Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses dan metode seleksi KPMG. Jika dilihat dari suatu kasus yang dibahas, proses seleksi dalam KPMG melibatkan 4 langkah sebagai kriteria utama, di mana langkah-langkah proses seleksi tersebut menurut kami sangat efektif dalam menentukan calon karyawan. Karena KPMG tidak hanya mengukur kemampuan kandidat melalui potensi akademik saja, melainkan KPMG juga mengukur minat, bakat, dan keinginan berprestasi dari calon karyawan. Hal itu dapat dibuktikan bahwa KPMG memerlukan informasi yang berkaitan dengan kondisi karir dan kegiatan ekstrakurikuler dari calon karyawan masing-masing. Selain itu, metode seleksi yang digunakan juga sangat efektif dan efisien, yakni melalui tes penalaran numerik dan penalaran verbal, karena melalui metode tersebut dapat mengukur tingkat kemampuan kandidat dalam menganalisis data dan informasi numerik yang realistis, serta melalui metode wawancara agar dapat menggali informasi dan memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berdasarkan kualifikasi dalam penerimaan calon karyawan yang tepat dan berkualitas, sehingga akan meminimalisir biaya rekrutmen karyawan karena semua posisi terisi tanpa ada yang mengundurkan diri dalam jangka waktu yang singkat. Kasus selanjutan, perusahaan pembersih Carter yang dilakukan oleh Jennifer dan ayahnya. Yang pertama, apakah keuntungan dan kerugian bagi perusahaan Jennifer untuk secara rutin memberikan tes kejujuran pada semua karyawan mereka? Keuntungannya yaitu membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelaku pencurian. Tes kejujuran poligraf dapat meningkatkan sejumlah besar isu legal dan moral.
membantu perusahaan untuk mengetahui karakteristik karyawan yang tidak jujur dalam pekerjaan. Perusahaan dapat secara rutin memantau kondisi sumber daya manusia dan kondisi keuangan perusahaan. Kerugian, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tes akan semakin besar karena tes ini dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Yang kedua, tes kejujuran juga akan menimbulkan ketidakpercayaan. Yang ketiga, karyawan menjadi risih dan tidak nyaman dalam melakukan pekerjaannya karena merasa terlalu diawasi, serta merasa tidak dipercaya sebab terlalu sering dilakukan tes kejujuran, serta membuat pekerjaan menjadi membosankan. Yang ketiga, membutuhkan tenaga ahli yang mampu mendeteksi hasil tes kejujuran. Kasus lanjutan, perusahaan pembersih charter yang dikelola oleh Jennifer dan ayahnya. Secara spesifik, teknik penyaringan lain apakah yang dapat digunakan perusahaan tersebut untuk menyaring karyawan yang rentan pencurian dan rentan perputaran, dan bagaimana tepatnya teknik-teknik ini dapat digunakan? Dengan cara 1. Menentukan persyaratan pelamar kerja. 2. Pengecekan latar belakang. 3. Memakai agen keamanan swasta terpercaya. 4. Charter harus mengkomunikasikan dan menekankan bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaannya sangat berharga. 5. Kebijakan perusahaan mengenai pencurian harus dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan baru dan yang sudah ada. Bagaimanakah perusahaan harus memberhentikan karyawan yang tertangkap mencuri dan jenis prosedur apakah yang harus diterapkan untuk menangani panggilan referensi mengenai karyawan ini ketika mereka pergi ke perusahaan lain untuk mencari pekerjaan? Dengan cara 1. Memastikan bahwa pekerja tersebut terbukti mencuri dengan adanya bukti yang nyata. 2. Membuat peraturan tentang pemberian surat peringatan pada kasus ini pencurian termasuk pelanggaran berat dan akan langsung diberi surat peringatan dengan tingkat tertinggi. 3. Pemecatan atau pemberian konsekuensi kepada karyawan yang terbukti melakukan kecurangan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati di awal dalam kebijakan perusahaan. Kesimpulan, proses rekrutmen dan seleksi merupakan suatu proses untuk menentukan calon karyawan baru yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Selain itu, proses rekrutmen dan seleksi harus dilakukan secara maksimal karena dapat menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti pada kasus-kasus yang telah dibahas, bahwa proses rekrutmen dan seleksi dalam KPMG melibatkan 4 langkah sebagai kriteria utama, salah satunya dengan mengukur minat, bakat, dan keinginan berprestasi dari calon karyawan. Patagonia berusaha memilih karyawan yang memiliki nilai selaras dengan filosofi dan nilai-nilai perusahaan, yakni melestarikan lingkungan yang merupakan misi Patagonia melalui wawancara. Dalam perusahaan, pembersih charter selalu memantau kinerja karyawan agar dapat bersikap jujur dengan cara melakukan tes kejujuran untuk mengetahui karyawan yang tidak jujur dalam pekerjaan sehingga tidak ada lagi pencurian uang yang akan berpengaruh pada tingkat penghasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan pembahasan kasus aplikasi dan kasus lanjutan yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.